Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan kajian kitab kita dari kitab I'tiqad al-A'immah al-Arba'ah, akidah imam mazhab yang 4. Masih pernyataan-pernyataan al-Imam Asy-Syafi'i tentang masalah tauhid. Sekarang poin yang keempat. Wa akhraja Ibnu Abdul Bar. Al-Imam Ibnu Abdul Bar telah meriwayatkan an Yunus ibni Abdul A'la, dari Yunus bin Abdul A'la. Qala, dia berkata, salah seorang murid Al-Imam Asy-Syafi'i, sami'tu, aku pernah mendengar Asy-Syafi'iyah, Al-Imam Asy-Syafi'i yaqul, mengatakan, idza sami'ta ar-rajula, apabila kamu mendengar seseorang, yaqul, yang mengatakan, al-ismu ghairul musamma aw syai'u ghairu syai'. Kalau ada seseorang mengatakan nama, yakni nama Allah sebenarnya itu bukanlah nama Allah, awi syai' ghairu syai', atau sesuatu itu sebenarnya bukanlah sesuatu itu sendiri, fashhad, maka saksikanlah oleh kamu, alaihi, atasnya, bizanadiqah, dia adalah orang zindik. Di sini Al-Imam Asy-Syafi'i, barang siapa yang tidak menamakan Allah seperti yang Allah Ta'ala berikan nama untuk dirinya sendiri, menurut beliau ini orang zindik, orang munafik. Termasuk di dalamnya adalah sifat Allah. Barang siapa yang tidak memberikan nama, tidak mensifati sifat Allah seperti yang Allah berikan nama dan berikan sifat untuk dirinya sendiri di dalam kitabnya maupun melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam, fashhad alaihi bizzanadiqah, maka saksikan dia ini orang zindik, orang munafik, ya. Seperti kelompok-kelompok yang menyimpang, yang sesat, yang mana mereka mengingkari, menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah, seperti Jahmiyah. Terus kemudian Mu'tazilah, mereka beriman kepada nama namun mereka menolak sifat bagi Allah. Kemudian beberapa kelompok-kelompok bid'ah yang lainnya, mereka beriman kepada sebagian nama-nama atau seluruh nama-nama Allah dan beriman kepada sebagian sifat serta mengingkari sifat-sifat Allah yang lainnya. Ini termasuk perkara yang berbahaya, karena ini perkara keimanan
Ini berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang berbicara tentang Allah, tentang Rabbul Alamin, dia harus berdasarkan seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Karena yang pertama kali mengenal Allah itu siapa? Yang pertama kali mengenal Allah sebelum yang lainnya. Siapa? Ya Allah itu sendiri. Kemudian yang kedua, setelah Allah, para rasulnya, alaihi wassalatu wassalam. Mereka yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Oleh karena itu ahlu sunnah mengikuti para rasul di dalam memberikan nama dan memberikan sifat bagi Allah, seperti apa yang mereka berikan nama dan sifat bagi Allah, yakni para rasul. Tidak boleh kita berbicara tentang Allah, tentang Rabbul Alamin, itu semau kita. Harus berdasarkan hujjah, bayan, argumentasi, dalil Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh berbicara tentang perkara agama, terlebih lagi perkara-perkara besar keimanan seperti ini, itu hanya berdasarkan akal atau prasangka semata. Tidak boleh. Harus berdasarkan dalil. Ini sering kita tegaskan ya, sering kita tegaskan. Tidak boleh seseorang itu serampangan di dalam berbicara agama ini. Karena agama kita, agama yang tegak di atas ilmu. Tidak boleh seseorang sembarangan di dalam berbicara agama. Sampai Abu Bakar As-Siddiq, seutama-utamanya manusia setelah para nabi dan rasul, radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, ayyu sama'in, langit mana, tudhilluni, yang akan menaungiku, wa ayyu ardin, dan bumi mana, tukilluni, yang aku injak. Kalau aku berbicara tentang kitab Allah sementara aku tidak memiliki ilmunya, ini sebaik-baiknya manusia. Jadi beliau tidak berani berbicara tentang kitab Allah, tentang firman-firman Allah, sementara beliau tidak memiliki ilmunya. Bagaimana maksud ayat ini? Bagaimana beliau nggak tahu ilmunya? Beliau diam, tidak berbicara, tidak memaksakan diri untuk berbicara tentang perkara agama atau salah satu dari syariat agama ini, sementara beliau tidak memiliki ilmunya. Ini sebaik-baiknya manusia setelah para nabi dan rasul, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan merupakan kejahilan, kebodohan orang-orang yang berani berbicara tentang agama ini, padahal mereka orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Orang-orang yang tidak memiliki kapasitas ilmu tapi berani berbicara, Masya Allah. Terlebih pada zaman kita sekarang ini ya. Kenapa kalau urusan selain agama? Saya contohkan misalkan tentang ilmu kimia. Ada di sini yang ngerti ilmu kimia? Kira-kira ono sing wani ngomong ilmu kimia? Tentunya kita yang tidak mengerti ilmu kimia, kita akan diam 1000 bahasa. Karena kita tidak memiliki ilmu tentang ilmu kimia atau ilmu kedokteran atau yang semisalnya. Tapi kenapa kalau urusan agama semuanya bisa jadi ahli agama, semuanya bisa berfatwa, ini halal, ini haram, oh ini tidak boleh, ini boleh, oh ini terlarang, oh ini perintah, oh ini sesuai sunnah, padahal tidak memiliki ilmunya sama sekali. Ini perkara yang sangat-sangat berbahaya sekali. Dan pada zaman kita sekarang ini banyak menimpa kaum muslimin. Banyak menimpa kaum muslimin. Nah, kita harus hati-hati. Terus kemudian berikutnya, wa qala Syafi'i fi kitabihi Ar-Risalah. Al-Imam Syafi'i mengatakan di dalam kitabnya yang terkenal Ar-Risalah,
Ini di muqaddimahnya. Berarti kalau kita membuka halaman depan atau awal-awal halaman kitab Ar-Risalah akan ketemu perkataan ini. Walhamdulillah, kata beliau, segala puji bagi Allah, alladzi huwa kama wasafa bihi nafsahu, yang dia Allah Ta'ala sebagaimana dia mensifati dirinya sendiri. Di sini menunjukkan bahwa Al-Imam Syafi'i mensifati Allah seperti apa yang Allah Ta'ala sifatkan untuk dirinya sendiri. Wa fawqa ma yasifuhu bihi khalquhu, dan di atas semua apa yang disifatkan oleh makhluknya. Ya, ini seharusnya makhluk manusia ini mensifati Allah seperti apa yang Allah Ta'ala sifatkan. Ini akidah beliau tentang masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Beliau tidak menolaknya, tidak mengingkarinya. Beliau tidak menyerupakannya dengan makhluk. Beliau tidak mentakwil-takwilnya, tidak menafsir-nafsirkannya dari zahir nas. Beliau mensifati Allah seperti apa yang Allah sifatkan untuk dirinya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam kitabnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki wajah, maka beliau mensifati Allah seperti apa yang Allah Ta'ala sifatkan untuk dirinya, wajah, dan beberapa sifat-sifat yang lainnya. Beliau tidak mentakwil, tidak menafsir-nafsirkan, tidak menolaknya, tidak menyerupakan dengan makhluk. Dan perkataan beliau ini mudah untuk dipahami, mudah untuk dipahami. Huwa kama wasafa bihi nafsahu. Setelah beliau memuji Allah di dalam kitabnya, dia Allah seperti apa yang dia sifatkan untuk dirinya sendiri. Ini akidah beliau, akidah beliau. Terus kemudian yang berikutnya, wa aurada az-Zahabi fi siyar. Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'laman Nubala, beliau menukil dari Al-Imam Syafi'i, ani Syafi'i, annahu qala, bahwasanya Syafi'i mengatakan, nuthbitu, kami menetapkan, lihat, kami menetapkan, hadhihi sifat, semua sifat-sifat Allah, allati jaa biha al-Qur'anu, seperti yang disebutkan oleh Al-Quran, wa waradat biha sunnatu, dan seperti yang disebutkan di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mensifati Allah, menetapkan sifat-sifat Allah seperti yang termaktub di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah-sunnah Nabi SAW yang sahih. Terus kata beliau di sini, wa nanfi at-tashbih, dan kami, kata beliau, menafikan, meniadakan, menyerupakan Allah dengan makhluknya, anhu kama nafa an nafsihi, sebagaimana Allah Ta'ala menafikan untuk dirinya. Faqala, lalu beliau berdalil, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang semisal atau yang serupa dengan Allah. Berarti beliau menetapkan sifat Allah bukan berarti menyamakan dengan makhluk. Nah, ini yang harus kita garis bawahi ya. Menetapkan nama-nama dan sifat Allah bukan berarti menyerupakan dengan makhluk, seperti yang dituduhkan sebagian kelompok-kelompok yang menyimpang. Kalau menetapkan nama dan sifat bagi Allah itu berarti sama saja menyerupakan Allah dengan makhluk. Tidak seperti itu pemahamannya. Di sini dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Beliau menetapkan serta
menolak at-tashbih, menolak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Allah menyebutkan dalam kitabnya memiliki sifat wajah, kita tetapkan wajah bagi Allah. Wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluknya. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kedua tangan. Bal yadahu mabsutatan. Kedua tangan Allah ta'ala terbentang. Maka Ahlus Sunnah menetapkan kedua tangan bagi Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Kedua tangan Allah tidak sama dengan kedua tangan makhluknya. Lu saja ini gampang saja nih belajar akidah, itu paling gampang belajar akidah itu. Sehingga rembulet itu menungsone dewe, dipahami saenake dewe. Oh, kalau menyerupakan berarti nanti dikhawatirkan itu menyerupakan, kalau menetapkan sifat Allah itu dikhawatirkan akan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tidak seperti itu pemahamannya. Ini yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah, kemudian para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam-imam ahlul hadis dari zaman ke zaman sampai zaman Al-Imam Syafi'i, bahkan sampai hari ini. Kecuali ahlul bid'ah dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang semisal mereka, yang telah menolak sifat-sifat Allah. Banyak sifat-sifat Allah yang mereka tolak. Bahkan akidah tentang masalah sifat ini yang membedakan antara Ahlus Sunnah dengan selain mereka sejak zaman dahulu hingga hari ini. Makanya tidak benar kalau ada orang mengatakan kita semua ini Ahlus Sunnah. Tidak benar sama sekali, bohong ini, dusta. Dia berbohong atas nama agama yang pertama, atas nama agama Allah dan Rasulnya. Terus berbohong atas nama kaum muslimin, lebih khususnya Ahlus Sunnah. Kalau seandainya semua kita berbicara kaum muslimin di negeri kita saja, semua Ahlus Sunnah, tentunya akidahnya sama, kan begitu? Akidahnya sama. Tapi kenapa akidahnya kok bisa berbeda? Yang satu menetapkan sifat tangan, sifat wajah, sifat ketinggian Allah di atas semua makhluknya, sementara ada yang lainnya menolak itu semua. Merupakan kebohongan, kedustaan yang teramat nyata, kedustaan yang teramat besar atas nama Islam apabila semua umat Islam ini dikatakan Ahlus Sunnah. Bohong, kadzab orang seperti itu, ya. Kadzab, dusta, dusta. Kira-kira ono nggak sih ngomong seperti ini? Kita semua ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iku rodok iku ojo dipercaya. Ya. Nanti ucapan yang dia ucapkan akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Inti ngomong ngono dasari opo? Inti mengatakan semua umat Islam di dunia ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau di negeri kita khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu dasarnya apa? Sementara akidahnya tidak berbeda. Bahkan yang menetapkan nama dan sifat Allah seperti yang Allah dan Rasulnya tetapkan untuk dirinya, itu dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Mujassimah, sesatlah, dan yang semisalnya. Betul atau tidak ini saya ngomong ini? Dituduh sesat oleh orang-orang yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wah, Allah itu tidak punya wajah. Itu yang dimaksud wajah itu kekuasaan Allah. Oh, yang dimaksud tangan itu adalah nikmat Allah. Mereka menolak. Oh, yang dimaksud Allah Ta'ala di atas langit itu atau beristiwa di atas ars, itu maksudnya menguasai ars. Mereka menolak sifat ketinggian Allah di atas semua makhluknya. Ini pertentangan sejak zaman dahulu antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Sejak zaman dahulu. Apalagi kalau ini yang ngomong ustadz, gak mungkin dia gak ngerti sejarah, gak mungkin dia tidak membaca kitab-kitab ulama. Sampai para imam terdahulu menulis kitab-kitab khusus yang membantah orang-orang sesat zaman dahulu yang mengingkari sifat-sifat Allah.
Seperti Imam Ahmad punya tulisan namanya Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, bantahan terhadap Jahmiyah yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah. Termasuk di dalamnya Jahmiyah mengingkari sifat Allah di atas langit. Yang pertama kali mengingkari ini orang-orang Jahmiyah. Kalau di zaman kita sekarang ada enggak orang mengingkari Allah itu tidak di atas? Ada tidak? Banyak atau sedikit? Banyak, bahkan tokoh agama. Bahkan tokoh agama. Padahal di dalam Al-Quran, di dalam hadis dan perkataan-perkataan para imam terdahulu itu kalau dikumpulkan 1000 sampai 2000 dalil. Kalau dikumpulkan tentang sifat ketinggian Allah di atas semua makhluknya. Dulu di zaman para imam ketika ada orang mengingkari sifat ketinggian Allah di atas semua makhluknya, itu jelas Jahmiyah. Pengikutnya Jaham bin Sofwan, Ja'ad bin Dirham, Bishr al-Marisi. Itu pasti sudah orang-orang Jahmiyah. Namun semakin berlalunya masa, semakin jauhnya masa dari masa keemasan Islam terdahulu, berubahnya zaman, merebaknya kebodohan, maka orang-orang yang meyakini atau mengingkari sifat ketinggian Allah di atas semua makhluknya, justru mereka yang mengaku ahlu sunnah. Bahkan yang menetapkan sifat-sifat bagi Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, justru mereka yang dituduh sesat. Sahih? Sahih atau salah ini? Sahih. Sahih. Dituduh sesat. Masya Allah. Padahal ini pertentangan sejak zaman dahulu, pertentangan yang sangat keras antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Oleh karena itu tidak mungkin bisa disatukan antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah, tidak mungkin. Kecuali ahlu sunnahnya mengikuti ahli bid'ah atau ahli bid'ahnya kembali kepada sunnah, baru bisa disatukan. Kalau tetap berbeda akidahnya, selamanya tidak akan bersatu. Makanya orang-orang yang mempropagandakan persatuan kaum muslimin harus kembali kepada akidah yang benar. Sebagaimana para sahabat terdahulu disatukan oleh Nabi SAW di atas Islam yang murni, Islam yang benar, akidah yang benar, yang satu. Tidak ada perbedaan di antara mereka, bisa bersatu. Mulia umat Islam. Jadi tidak benar kalau ada orang mengatakan semuanya kita ini ahlu sunnah wal jamaah. Masya Allah, bohong ini, bohong besar. Kalau ada orang berbicara seperti itu jangan dipercaya. Kadzab, pendusta, orang-orang seperti itu. Yang jelas pertama mereka berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Apakah mereka akan membenarkan orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah kalau misalkan semua dikatakan ahlu sunnah wal jamaah? Apakah mereka akan membenarkan Jahmiyah, akan membenarkan Mu'tazilah, akan membenarkan orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang semisal mereka yang mengingkari banyak sekali sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu menjadi keyakinan mereka? Sementara kita meyakini sifat-sifat Allah seperti yang Allah Ta'ala sebutkan dalam kitabnya maupun melalui lisan Rasulnya, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua nama dan sifat-sifat Allah tidak sama dengan makhluknya. Ini termasuk salah satu pemahaman yang sangat berbahaya. Pemahaman yang sangat berbahaya. Ingin menyatukan berbagai macam paham, dicampur adukkan dengan pemahaman yang hak, yang benar. Sehingga kebenaran itu akan tertutupi dengan berbagai macam kesesatan itu, tersamarkan oleh kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin akan memandang berbagai macam kesesatan, itulah ahlu sunnah. Justru ajaran yang murni Islam itu akan terpendam, tertutupi dengan berbagai macam keyakinan-keyakinan yang batil, yang rusak.
sampai akhirnya diyakini oleh sebagian kaum muslimin, bahkan sebagian besar kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu sering kita ingatkan, sering kita nasihatkan, jangan sampai kita salah duduk di majelis ilmu ini. Jangan sampai salah kepada siapa kita ini belajar agama. Kepada siapa kita ini belajar agama. Karena agama ini keyakinan akan kita bawa sampai mati dan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau sampai seseorang salah dalam keyakinan, ketika berjumpa dengan Allah, terus dia dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, nanti alasan apa yang akan dia utarakan kepada Allah? Seperti misalkan orang mengingkari Allah itu tidak di atas. Pokoknya Allah itu ada tapi tidak di atas. Ini diyakini sampai mati. Diyakini sampai mati. Berapa banyak kaum muslimin yang meyakini keyakinan rusak ini? Oh, Allah tidak di atas itu. Allah itu ada pokoknya tidak di mana-mana. Allah itu ada tanpa tempat. Padahal ayatnya sangat banyak sekali dalam Al-Quran. Istawa 'alal 'arsy, sabbihisma rabbikal a'la, wa huwal 'aliyyul 'azim. Dia Allah Maha Tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang Maha Tinggi. Aamintum man fis sama'. Apakah kamu merasa aman dengan siapa yang ada di atas langit? Ilaihi yas'adul kalimatut thayyib. Kepadanya lah, kepada Allah lah naik kalimat-kalimat yang baik. Wa yarfa'us salih wa yarfa'u al-amalus salih. Dan naik juga amalan saleh kepada Allah. Dan beberapa dalil-dalil yang lainnya. Nabi SAW pernah mengatakan, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama'. Apakah kalian tidak percaya kepadaku, sementara aku adalah kepercayaan siapa yang ada di atas langit? Dan beberapa dalil-dalil yang lainnya sangat banyak sekali diingkari oleh mereka sebagian kaum muslimin, dan itu diyakini sampai mati. Terus nanti bagaimana pertanggungjawabannya di hadapan Allah? Bukankah kalau kita membaca Al-Quran mulai awal hingga akhir, pertentangan para nabi dan rasul dengan umat mereka masing-masing ini karena pertentangan dalam masalah keyakinan, dalam perkara keyakinan. Sampai dahulu para nabi dituduh dengan tuduhan-tuduhan tidak benar, dituduh gila, dituduh tukang sihir, penyair, bahkan Nabi Nuh dituduh sesat. Ini karena mereka para nabi dan rasul mendakwakan keyakinan yang hak, yang benar. Mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwakan keyakinan yang benar, untuk meluruskan keyakinan yang salah, yang rusak di antara umat mereka, para nabi dan rasul. Apakah orang-orang yang meyakini keyakinan yang salah ini ketika berjumpa dengan Allah, mereka termasuk golongan orang-orang yang beruntung? Salah keyakinan, Pak. Salah keyakinan. Bukankah ketika mereka di dunia membantah para nabi dan rasul, dakwah para nabi dan rasul, mereka tetap bersikukuh dengan keyakinan mereka yang batil, yang rusak? Allah hancurkan mereka, Allah binasakan mereka. Kaum Nuh, kaumnya Lut, kaumnya Nabi Saleh, terus kaum Samud, kaum Ad. Mereka salah dalam keyakinan, terus membantah keyakinan yang apa? Yang benar. Membantah keyakinan yang benar yang disampaikan para nabi dan rasul, sehingga Allah hancurkan mereka. Allah binasakan mereka di dunia. Allah musnahkan mereka. Tentunya mereka akan lebih dihinakan nanti ketika hari kiamat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga umat-umat selanjutnya, para nabi dan rasul terdahulu. Kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Isa, dan nabi-nabi yang terdahulu, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrik. Mereka diazab oleh Allah nanti di akhirat. Ini disebabkan salah keyakinan. Salah keyakinan. Meyakini sesuatu yang salah terus dibawa sampai mati.
Dan kesalahan itu dipertahankan dan dianggap benar sampai dia meninggal dunia. Masya Allah. Siapa yang akan bertanggung jawab nanti? Dan tentunya kan kita tidak mau. Kita semua ingin bahagia, selamat dunia dan akhirat. Oleh karena itu kita jangan sampai salah duduk di majelis ilmu. Apalagi di zaman kita ini banyak sekali berbagai macam fitnah. Bahkan Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih, beliau telah mengkhabarkan nanti akan muncul du'atun ala abwabi jahannam, dai-dai, para penyeru yang mengajak umat masuk neraka jahanam. Mereka dijuluki dai, mereka terkenal sebagai dai, mereka terkenal sebagai ustadz, sebagai tokoh agama. Tapi bukan ngajak kepada surga, tapi ngajak kepada neraka jahanam, ngajak untuk sesat, ngajak untuk meyakini suatu keyakinan yang salah. Na'udzubillah min dzalik. Dalam hadis yang lain, beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Innama akhafu ma akhwafa, innama akhwafa ma akhafu alaikum al-a'imma al-mudillin." Sesungguhnya kekhawatiran, ketakutan yang paling aku takutkan atas kalian itu munculnya para pemimpin yang sesat, munculnya imam-imam yang sesat, munculnya orang-orang yang mendakwakan dakwah-dakwah yang sesat. Ini yang paling beliau khawatirkan, menimpa umat Islam, muncul di tengah-tengah umat Islam. Mereka mengajak kepada keyakinan yang salah. Mereka mengajak umat untuk menghalalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan. Kira-kira terjadi tidak di zaman kita sekarang ini? Seorang da'i, Allah dan Rasulnya mengharamkan di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah. Terus ada da'i yang menghalalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan. Terus itu difatwakan kepada kaum muslimin dan diikuti kaum muslimin. Ya. Contohnya apa Pak? Kira-kira Pak? Perkara haram terus dihalalkan oleh seseorang, difatwakan kepada kaum muslimin, fatwa itu disebarkan kepada kaum muslimin. Apa kira-kira? Hah? Apa? Musik. Salah satunya musik. Sebenarnya kan nggak perlu diperdebatkan masalah musik ini. Oke lah, kita berbeda, misalkan ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Ya, kalau misalkan kita berbeda, solusinya bagaimana? Kita berbeda nih, misalkan saya mengatakan halal, jangan mengatakan haram. Solusinya apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Surah An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum, jika kalian berselisih fi syai'in, dalam perkara apa saja, apakah itu perkara agama, perkara keimanan, perkara fikih, perkara muamalah, perkara halal haram, atau perkara apa saja, farudduhu ilallah wa rasul in kuntum tu'minuna billah. Maka kembalikan perselisihan kalian itu kepada Allah, yakni kepada Al-Quran, wa rasul, dan kepada sunnah. Bagaimana hukum menurut Al-Quran dan sunnah hukum masalah musik? Ketika orang yang mengatakan haram, dia berhujjah dengan ayat, berhujjah dengan dalil. Terus sementara orang yang mengatakan boleh tidak ada hujjah sama sekali, maka wajib orang yang mengatakan boleh tunduk kepada dalil. Ya. Tidak boleh dia membantah Al-Quran, membantah sunnah dengan perkataan manusia yang lain. Tak boleh. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ahzab, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin, tidak pantas, tidak boleh bagi laki mukmin maupun laki perempuan. Ayat ini membicarakan tentang orang yang beriman, tidak membicarakan kafir, tidak membicarakan munafik. Yang dibicarakan dalam ayat ini orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada ayat-ayatnya. Tidak patut bagi mukmin laki dan perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah telah menetapkan dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara. Satu perkara di sini amran menggunakan nakirah, isim nakirah. Maksudnya perkara apa saja. Ketika Allah dan Rasulnya menetapkan suatu perkara ini halal, kita harus mengatakan ini halal. Ketika Allah dan Rasulnya menetapkan suatu perkara ini
haram, kita harus menyatakan ini haram. Tidak patut bagi orang-orang mukmin laki maupun perempuan apabila Allah dan Rasulnya menetapkan suatu perkara ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, bahwasanya ada bagi orang-orang mukmin laki maupun perempuan itu mencari ketetapan yang lain. Tidak boleh. Tidak boleh. Terus kemudian juga di dalam surah An-Nur ayat 51, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi ay yahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya orang-orang mukmin laki maupun perempuan apabila mereka diseru, diajak kembali kepada dalil Al-Qur'an dan Sunnah, maka tidak ada ucapan yang lain bagi mereka kecuali kami mendengar dan kami taat. Jangan seperti Yahudi, kami mendengar, kami durhaka. Tidak boleh seseorang menentang dalil Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh. Kalau dia betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin tunduk dengan segala apa yang telah menjadi ketetapan Allah dan Rasulnya, sekalipun ketetapan Allah dan Rasulnya itu memberatkan hawa nafsunya. Nah, ini orang mukmin. Apalagi itu perkara yang dilarang, sudah tinggalkan saja. Sudah tahu ilmunya, sudah tahu ayatnya, hadisnya, tinggalkan saja. Ini sudah dilarang. Dan ini diantara salah satu karakteristik para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Kalau kita pernah membaca atau pernah mendengar kisah tentang diharamkannya khamr. Ketika itu para sahabat, sebagian besar para sahabat sebelum diharamkan khamr, sebagian besar di antara mereka adalah para peminum. Para peminum, tukang mabuk, senang mabuk, sebagian di antara para sahabat. Ketika mereka mendengar ayat tentang haramnya khamr turun, seketika itu langsung mereka meninggalkan dan memecah kendi-kendi mereka yang ada di dalam rumah-rumah mereka yang berisikan khamr. Sampai dikisahkan khamr itu mengalir di jalan-jalan Madinah. Sampai demikian. Tidak ada kompromi, kalau sudah haram tinggalkan. Tinggalkan. Tidak boleh ada alasan. Nah, ini para sahabat. Oleh karena itu mereka adalah sebaik-baiknya umat ini. Tidak pernah membantah sedikit pun apa yang menjadi keputusan Allah dan Rasulnya. Itulah orang beriman. Itulah orang mukmin. Tidak merasa berat dengan apa yang menjadi ketetapan Allah dan Rasulnya. Dan itu diantara juga sifat diantara sifat-sifat ahlus sunnah. Ahlus sunnah. Nah, kita harus hati-hati, jangan sampai kita salah duduk di majelis ilmu. Apa yang kita pelajari, apa yang kita ambil dari seorang guru, dari seorang yang mengajarkan kepada kita agama Allah ini, akan kita bawa sampai mati. Akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika memilih seorang guru duduk di majelis ilmu, kita harus selektif. Kita harus cari tahu seperti apa orang ini yang mengajarkan ini, bagaimana akidahnya. Dia mengajarkan dalil Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kita perhatikan. Terakhir, kalau urusan dunia, kenapa kita ini tidak mau dirugikan oleh seorang pun, sepeser pun dalam urusan dunia? Entah itu bisnis, berniaga, jual beli atau apapun, kita tidak mau dirugikan 1 rupiah pun oleh orang lain. Misalkan kita mau beli rumah, mau beli kendaraan, pasti akan kita cek semuanya, surat-suratnya, luas tanahnya, luas bangunannya seperti apa, sama nggak yang dengan sesuai nggak dengan surat yang ada di surat tersebut, atau rumah itu sesuai dengan surat tersebut. Akan kita cek secara teliti, diukur lek perlu, sesuai nggak luas bangunannya sesuai dengan surat itu. Kita tidak mau sedikit pun ditipu oleh orang lain dalam urusan duniawi. Tapi kenapa dalam urusan agama kita hanya membabi buta mengikut orang lain tanpa tahu dasar ilmunya? Sopo jare ustaz, tidak boleh. Kita seorang pelajar, seorang penuntut ilmu harus mendapatkan ilmu. Ini yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan mau kita istilahnya perkara dunia kita tidak mau ditipu, diakali oleh orang lain. Tapi kenapa dalam perkara agama banyak manusia ini yang mau ditipu oleh orang lain, yang mau diakali oleh orang lain. Nah, contohnya seperti tadi, Allah dan Rasulnya telah mengharamkan, ternyata ada orang yang menghalalkan terus diikuti oleh manusia. Itu apa jari ustadz lah, itu kan ustadz, gak mungkin keliru. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita harus hati-hati. Ini akan kita pertanggungjawabkan, akan kita bawa sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita salah dalam keyakinan ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari berbagai macam keburukan, berbagai macam kesesatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqamah di atas Islam, di atas tauhid, di atas sunnah, di atas manhaj para sahabatnya sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita masing-masing. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.